Pemirsa, Dewan Masjid Indonesia mendorong peran masjid agar menjadi pusat modernisasi beragama. Hal ini dilakukan karena Indonesia telah memasuki tahun politik. Peran masjid agar menjadi pusat modernisasi beragama dilakukan Dewan Masjid Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama. Tim pelatih akan disebar ke beberapa daerah untuk menguatkan sosialisasi modernisasi beragama. Hal ini dilakukan agar untuk mencegah terjadinya ajaran yang menyebabkan kebencian antar kelompok. Sosialisasi juga dilakukan agar masjid tidak dijadikan alat politik atas nama agama. Harus disadari juga bahwa sejak keran demokrasi dan kebebasan itu dibuka itu banyak, saya mengatakan banyak kasus-kasus yang kemudian mereka mengusung ajaran-ajaran yang cenderung menganggap faham mereka sendiri yang benar. Nah, ini kan berimplikasi kepada ada bahkan ekstrim, ada yang mengkafirkan orang lain. Pemirsa, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch Tama Satria Langkun masuk ke dunia politik dengan bergabung dengan Partai Perindo. Dan penasaran dengan sosok pegiat hukum yang satu ini? Berikut liputan selengkapnya. Halo, saya Tama Satria Langkun. Saat ini saya adalah Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM di Partai Perindo. Untuk profesi sendiri, saat ini saya juga seorang pengacara di kantor JNP Law Office. Jadi keseharian saya adalah seorang advokat. Kalau aktivis memang itu salah satu passion ya, itu yang sudah terbangun sejak kuliah dulu. Pada saat kuliah, saya sebagai ketua senat di Fakultas Hukum dan memang punya concern dan perhatian sama isu-isu hukum pada saat itu, termasuk melakukan pendampingan terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, khususnya untuk perkara-perkara publik. Karena memang ICW itu kan juga concernnya di isu korupsi, dan itu adalah isu hukum yang pertama saya kenal waktu saya di kampus gitu. Jadi, oh ini menarik ya. Jadi di divisi investigasi, ngurusin kampanye publik juga, ngurusin hukum juga dan lain-lain. Jadi itu kita bergabung di ICW. Nah, itu sekitar 12 tahun. Kalau intimidasi sih hampir sebagian besar ya, secara keseluruhan teman-teman di ICW itu pada waktu itu memang banyak mendapatkan ancaman. Ada ancaman yang sifatnya ancaman fisik ya, teror. Ada juga yang memang ancaman sifatnya ancaman hukum gitu. Jadi kalau yang untuk ancaman secara fisik, itu tadi ada yang misalnya teror, kemudian dicegat di jalan, rumahnya didatengin, bahkan dipukulin di jalan dan lain-lain. Ada juga yang ancamannya dalam bentuk hukum, misalnya dilaporkan karena pencemaran nama baik. Ya sebetulnya kalau dilihat dari bidang ya hampir sejalan. Walaupun politik tetap ada pada isu hukum. Contoh misalnya, waktu di ICW kita nangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, kita juga mendampingi teman-teman yang jadi tersangka, entah yang dari ICW maupun yang di luar ICW. Kita juga mendampingi masyarakat yang misalnya ada sengketa lahan dengan korporasi besar yang ini kemudian dirugikan sebagai masyarakat. Nah, bergeser, saya juga di LPSK, jadi setelah dari ICW, saya ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya sebagai tenaga ahli di sana, sekitar 1 tahun di sana, itu juga banyak perkara-perkara yang menarik, ya, perkara-perkara publik yang ada di media yang kita juga ikut tangani. Setelah itu baru diajak oleh Pak Hari melalui timnya untuk bergabung di Partai Perindo. Memang itu pertimbangan yang sangat panjang sekali. Saya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Pada akhirnya kemudian saya memutuskan untuk saya bergabung di partai politik. Yang pertama, dari sisi ruang dan kesempatan. Kesempatan yang saya punya itu sebetulnya tidak jauh berbeda dari tempat-tempat lainnya.
tempat-tempat yang memang passion saya di bidang hukum. Di Partai Perindo, saya ada di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi selama di Partai Perindo yang belum setahun saja misalnya, ada beberapa kasus yang sudah putusan pengadilan. Contohnya misalnya di Jakarta Utara, ada pelaku pemerkosaan itu yang dihukum 12 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Ya tentu saja secara pribadi kita harus menyukseskan partai ya. Artinya partai itu harus mendapatkan kekuasaan. Yang dalam hal ini adalah kekuasaan itu bukan untuk dirinya sendiri atau golongan partainya, tetapi bagaimana kemudian platform mensejahterakan itu bisa kita implementasikan. Dalam bahasa yang sederhana, omong kosong partai bisa mensejahterakan rakyat kalau dia nggak punya kekuasaan. Dia nggak bisa mengatur dan dia nggak bisa bikin kebijakan. Inilah yang sedang target partai lakukan, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan wilayah eksekutif maupun legislatif yang harapannya punya kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak, masyarakat menengah ke bawah, yang tujuannya adalah mensejahterakan. Pemirsa, siswa SMA di Kota Cilegon diperkenalkan dengan kondisi kemaritiman Indonesia. Ya, ratusan siswa SMA Negeri 2 Krakatau Steel, Kota Cilegon diberikan informasi terkait pentingnya fasilitas pelabuhan di Indonesia. Hal ini bagian dari pengenalan kondisi kemaritiman Indonesia. Siswa diharapkan memiliki gambaran tentang karir di pelabuhan dan menjadikannya pilihan nantinya. Kelas khusus untuk siswa ini adalah rangkaian kegiatan Pelindo Mengajar. Tujuannya adalah bagaimana mengenalkan pelabuhan kepada siswa-siswa SMA, bagaimana mengenalkan tentang logistik, pentingnya pelabuhan dan juga BUMN bagi siswa-siswa.